sebuah ruang tamu terlihat seorang lelaki gagah dan perkasa yang sedang duduk termangu sambil memikirkan kegelisahan akan nasib bangsa. Tiba-tiba wanita parubaya menghampiri sang lelaki itu. Akang, selamat pagi Kang. Main kasih pisan salaki aing, Masya Allah. Akang teh kenal ngelamun wae. Saya lagi memikirkan nasib bangsa yang terus diselimuti kesengsaraan di masa penjajahan ini. Strategi apa lagi yang harus saya lakukan untuk memerdekakan bangsa ini? Ya Allah, Kang, aku tuh tidak boleh seperti ini. Akang tuh harus terus semangat dan kembali berjuang untuk negara ini. Iya ya, ayah tuh nggak boleh menyerah. Ayah pasti bisa ya. Iya. Ayah harus semangat. Ya udah, sekatu Kang, dilihat kopinya. Di saat Inggit sedang berbincang-bincang dan menyemangati Soekarno untuk tetap terus berjuang melawan penjajah, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Assalamualaikum. Siapa itu, Inggit? Sebentar ya, saya cek dulu ke depan. Waalaikumsalam. Akang, ayo kan? Saya ingin bertemu dengan Bung Karno. Ada yang membicarakan tidak? Oh, yaudah, bangga tuh Kang, bangga. Silakan masuk. Sekatu Kang, cari Krila. Apa kabar Bung? Sebaik. Silakan. Badai ngalus non Kang? Kopi, teh, atau jus? Tidak perlu repot ya Pak. Oh, baiklah. Sekatu Kang, dilanjut. Omi, Kartika, ayo ikut ibu ke belakang. Ibu. Bung, bagaimana strategi penjajahan saat ini? Ulah mereka makin menjadi. Saya akan mendirikan partai radikal untuk memberantas para penjajah itu. Tidak Bung, partai radikal itu membahayakan negara kita. Bung bisa ditangkap dan dijebloskan kepada penjara. Di tengah-tengah perdebatan, polisi yang merupakan bagian dari penjajahan Hindia Belanda tiba-tiba datang dan menggedor pintu rumah Soekarno. Sehingga hal itu membuat orang yang berada di dalam rumah menjadi panik. Siapa itu Kang? Saya tidak tahu, Inggit, tapi perasaan saya tidak enak. Aduh ya Allah Kang. Astagfirullah. Ada apa ini? Jenderal Soekarno harus kami tahan karena banyak berita yang beredar bahwa dia akan mendirikan sebuah partai radikal. Ya Allah Kang, Bu, saya mohon tolong jangan tangkap suami saya. Ibu, ayah kenapa? Kenapa ayah harus ditahan? Ibu juga tidak tahu. Saya mohon Bu, jangan tahan ayah saya. Tidak bisa, Jenderal Soekarno harus kami tahan. Ayah, aduh apa? Kini Soekarno dimasukkan ke dalam penjara Bancai. Setiap hari Inggit selalu pergi ke sana untuk bertemu dengan Soekarno. Tetapi sesampai di sana, Soekarno belum bisa dijenguk sebelum 40 hari. Setelah 40 hari kemudian, akhirnya Inggit bisa bertemu dengan Soekarno. Permisi Bu, saya izin bertemu dengan suami saya. Oh ya, silahkan. Assalamualaikum. Kang, kumaha damang? Akhirnya Soekarno dibebaskan dari penjara. Ia pun kembali ke perjuangannya. Tetapi di saat Soekarno kembali ke perjuangannya, pemerintah Hindia Belanda membuangnya ke Bengkulu. Sore hari itu, tiba-tiba Dr. Cipto kembali berkunjung ke rumah Soekarno di Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang, silakan masuk Kang. Kebetulan Wisnu sedang duduk bersama anak-anak di ruang tamu. Oh iya, terima kasih. Ayo, silakan masuk. Bu, saya ingin bicara. Hasanuddin memerintahkan saya untuk mengenalkan Fatimah kepada. Iya, ada apa? Jadi begini, Fatimah diperintahkan oleh Hasanuddin untuk disekolahkan di sini bersama dengan anak-anakmu, Bu, dan tinggal bersama dengan keluarga-keluargamu di sini. Apakah boleh, Bu? Itu saja boleh. Anggap saja seperti rumah kamu sendiri, ya, nak? Semua berjalan baik-baik saja semenjak Fatimah tinggal bersama di rumah Inggit. Akan tetapi selama Fatimah tinggal bersama mereka, Inggit merasakan ada hal yang berbeda dari tatapan Soekarno kepada Fatimah. Malam pun tiba. Saat Inggit masuk ke kamar, Soekarno mengajaknya untuk berbicara empat mata. Abang teh mau ngomong apa? Inggit, saya ingin punya anak dari darah daging saya sendiri. Apa? Apa Kang?
Allah, Kang. Ulah-ulah akang yang boga anak, Inggit di sarua. Maaf Inggit, saya tahu kita sudah punya anak angkat, Omi dan Kartika. Tapi saya juga ingin punya anak dari darah daging saya sendiri. Sekarang, kau minta apa yang tak bisa kuberikan? Telah 3 laki-laki bersamaku, tapi rahimku seperti tanah yang tak bisa menumbuhkan tanaman. Engkus, aku ini perempuan usia 53 tahun. Kau meminta apa yang tak bisa kuberikan sekarang? Mengapa kau baru mengatakannya sekarang? Dan mengapa kau baru memintanya juga sekarang? Tapi Inggit saya... Cukup. Sekarang aku mengerti. Semenjak anak gadis itu tinggal di rumah kita, aku melihat ada yang ganjal dari sorot matamu. Bukan tatapan bapak kepada seorang anak, tetapi tatapan seorang lelaki yang menatap darah. Bukan begitu? Pagi hari pun tiba. Kini keadaan rumah Soekarno dan Inggit sama persis dengan keadaan yang terjadi di luar sana. Perang dunia pecah. Soekarno bersikukuh ingin memiliki keturunan. Akhirnya Inggit mengumpulkan semua keluarga di ruang tamu. Minta maaf tiba-tiba mengumpulkan kalian semua di sini. Ada yang ingin saya bicarakan satu hal, bahwasanya saya ingin meminta izin kepada Inggit untuk menikah. Apa? Apakah menikah lagi? Untuk apa? Untuk mendapatkan keturunan? Lalu siapa wanita yang ingin kau nikahi? Fatima, ya, saya akan menikahi Fatima. Tidak. Kenapa Inggit? Saya juga ingin menjadi seorang ayah dari darah dagingku sendiri. Saya mohon Inggit, berikan saya izin. Tanpa persetujuan kamu pun, tetap saya ingin menikahi Fatima. Tega kau, Pus. Hanya karena tubuhku yang tak ditakdirkan menjadi tubuh seorang ibu, aku tidak berhak untuk mengatakan tidak. Sekarang kau memilih, ceraikan aku atau tinggalkan Fatima. Harga diriku lebih utama dari istana sekalipun. Ibu, aku mohon jangan berbicara seperti itu. Ayah, tadi. Aku tahu aku bukan anak kandung ayah, tapi aku sayang kalian berdua. Mohon jangan berpisah. Maafin saya Bu, karena saya keluarga kalian menjadi berantakan. Tapi saya... Cukup. Fokus. Sekarang apa pilihanmu? Saya memilih untuk cerai dengan Inggit. Karena saya tidak bisa meninggalkan Fatima, saya ingin mempunyai keturunan. 20 tahun aku menemanimu. Mengikutimu kemanapun kamu pergi. Hanya karena tubuhku yang tak ditakdirkan menjadi tubuh seorang ibu, kau menceraikanku. Biarlah ini menjadi ujung kisah perjalananku menemanimu. Dan aku memilih pulang ke Bandung. Omi dan Kartika ikut bersamaku. Omi, Kartika, kita pergi dari sini. Maafin saya Bu Inggit, karena saya rumah kalian menjadi seperti ini. Jaga diri kamu baik-baik, saya akan menyayangi dan menjaga engkus seperti engkau menyayanginya. Biarlah semoga pernikahanmu seperti apa yang kamu harapkan. Ayo Fatim, ayo Omi. Tapi satu hal yang ingin katakan pada kalian semua, bahwa aku akan tetap menyayangi. Dengan berat hati, Inggit pergi meninggalkan semua kenangan bersama Soekarno dan membiarkan Soekarno bahagia dengan Fatima.